Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Firda hari ini. Kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 2. Pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki topik baru. Siapa yang semangat? Ayo semangat semuanya ya. Topik baru kali ini yaitu mengenai puisi. Nah, seru sekali bukan? Jadi, untuk pelajaran hari ini, anak-anak harus tetap menjaga semangatnya. Ayo kita semangat belajar hari ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu memiliki sebuah percakapan. Ibu akan membacakannya dan anak-anak silahkan untuk menyimak baik-baik percakapan antara Benny dan kakaknya. Benny bertanya kepada kakak, "Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi?" Lalu kakaknya menjawab, "Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Kemudian, pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah." Dari percakapan tersebut, coba anak-anak, ada hal-hal penting yang kita dapatkan. Pertama, puisi ditulis dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Kemudian, pilihan kosakata dalam puisi kias, padat, dan indah. Kias itu merupakan kata yang artinya adalah bukan arti yang sebenarnya. Misalnya, contoh, pada istilah cita-cita setinggi langit. Nah, bukan ada di langit cita-citanya, tapi sebuah ibarat kata atau sebuah umpamaan seperti itu untuk kias. Kemudian padat. Nah, padat di sini berarti anak-anak, puisi itu tidak terlalu panjang, singkat saja, tidak seperti saat anak-anak membuat sebuah karangan yang banyak sekali kalimatnya, kata-katanya yang menceritakan sebuah cerita. Nah, kalau puisi itu berbeda karena sebuah ungkapan. Jadi, yang terakhir, puisi itu indah. Mengapa indah? Karena disusun dengan kata-kata yang memiliki ungkapan, berisi sebuah ekspresi dari perasaan, baik itu senang maupun sedih yang dirangkai dengan kata-kata menjadi sebuah puisi yang indah. Baik, untuk itu mari kita perdalam apa itu sebenarnya puisi, bagaimana ciri-cirinya, dan bentuknya seperti apa yang membedakan puisi dengan yang bukan puisi. Mari kita bahas bersama-sama. Sambil anak-anak silakan buka buku catatannya dan mencatat materi yang penting yang ada dalam video ini. Baik, yang pertama adalah makna puisi. Puisi itu apa? Jadi, puisi adalah karya sastra yang berupa ungkapan isi hati penyair. Penyair itu adalah seseorang yang menulis puisi. Kemudian, apa isi puisi itu? Puisi berisi pengalaman, kesenangan, kesedihan, ataupun nasihat lainnya. Saat seseorang memiliki pengalaman yang senang, misalnya senang dibelikan sepeda, membuat puisi itu bisa sekali dengan berjudul Sepedaku misalnya. Lalu saat mengalami kesedihan, saat misalnya binatang peliharaan kita mati, lalu kita membuat puisi mengenai binatang peliharaan kita. Kucingku yang kusayangi, betapa sedihnya aku. Ekspresikan, intinya dalam puisi itu mengekspresikan segala perasaan yang kita rasakan ya anak-anak. Selanjutnya, puisi menggunakan kata-kata yang indah. Puisi ditulis dalam bait, yang setiap baitnya terdiri dari beberapa baris. Bait itu yang seperti apa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian selanjutnya, puisi memiliki pola bunyi yang teratur. Pola bunyi tersebut dinamakan rima.
Nah, rima itu apa? Nanti kita bahas bersama-sama selanjutnya ya anak-anak. Baik, sekarang akan Ibu tunjukkan yang mana itu baris, bait, dan bagaimana itu rima. Yang pertama, baris. Ini adalah sebuah anak panah yang menunjukkan baris pertama. Baris pertama pada puisi tersebut berisi syair, bukit-bukit itu membiru dari jauh. Kemudian selanjutnya baris kedua ada laut itu pun membiru dari jauh. Seperti itu bunyinya. Begitupun baris ketiga dan baris keempat. Nah, kumpulan keempat baris tersebut disebut bait. Baik, anak-anak mengerti? Jadi, kumpulan beberapa baris tersebut, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, merupakan satu bait ya. Itu yang dinamakan bait. Kemudian selanjutnya rima. Rima itu apa? Baik anak-anak bisa perhatikan kembali. Baris yang pertama berbunyi bukit-bukit itu membiru dari jauh. Lalu baris pertama ini diakhiri dengan kata jauh. Jauh memiliki rima Rima merupakan bunyi akhir dari suatu baris. Ya, seperti itu. Dilanjutkan dengan baris yang kedua. Jauh. Sama seperti yang pertama, sesuai bunyinya ya anak-anak. Lalu selanjutnya sama. Berakhiran ma dan berbeda berakhiran da, itu sama-sama huruf a belakangnya. Jadi harus memiliki kesesuaian bunyi seperti itu agar memiliki intonasi pembacaan yang jelas dan indah untuk puisinya. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai puisi untuk pertemuan pada hari ini. Sekarang silahkan anak-anak kerjakan tugasnya, yaitu membuat puisi. Kerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaannya yang ada dalam video ini. Terdiri dari 3 bait. Setiap baitnya terdiri dari 3 baris. Menggunakan rima yang teratur. Buat puisi dengan tema belajar di rumah. Ceritakan, ekspresikan perasaan anak-anak, baik sedih maupun senang melalui tulisan yang indah dalam puisi yang anak-anak bikin hari ini. Seperti biasa, dikumpulkan melalui Google Classroom. Bagi anak-anak yang belum mengganti akunnya menjadi nama anak-anak yang masih memakai nama orang tua, silahkan diubah terlebih dahulu ya. Sesuaikan dengan nama anak-anak dan jangan lupa di depannya menggunakan kelas. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak selamat mengerjakan di rumah. Jangan lupa berdoa setelah belajar nanti. Tetap jaga kesehatan di rumah. Dan menurut kepada orang tua, jangan menangis, kerjakan dengan mandiri. Anak-anak berani, anak-anak pasti bisa, anak-anak semuanya hebat. Sekian dari Ibu, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.